alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Oke. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan bahwasanya mereka yang percaya pada hal-hal yang tidak dilihat, tidak terlihat, unseen. Iya ya. Unseen. Itu lebih jelas kan? Ketika hal yang gaib. Kalau gaib itu kan mistis kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen nanya sama lo, kalau gue baca Quran ngadat, maksudnya bukan ngadat ya, apa namanya, tersendat-sendat, kadang gue juga lambat lah. Terus gue kan pengen baca Quran gitu, terus kalau gue baca Arabnya, itu gue akan lama gitu. Tapi gue pengen baca, udah lama juga gak ngerti juga gitu kan. Gue baca gitu kan. Nah akhirnya gue membaca terjemahannya gitu, terus terjemahannya juga banyak juga gak ngerti juga gitu. Maksudnya kan bahasanya gue kadang, ya emang baca Quran harus dipandu ya. Maksud gue kalau mau tahu artinya gitu ya, harus belajar gitu, gak bisa lu ngerti sendiri. Karena memang bahasanya tuh kadang membingungkan, kadang jelas gitu. Kalau ngomongin soal sejarah tentang apa cerita gitu itu jelas tuh. Tapi giliran konsep orang-orang yang merugi apa gitu. Jadi ada kata-kata yang menurut gua, wah ini emang harus baca terjemahan mesti butuh terjemahan lagi. Iya gitu loh. Baca terjemahan, oh iya tuh bener tuh. Lu dari Arab butuh terjemahan, dari terjemahan lu butuh terjemahan lagi buat diskusi ya, minimal forum diskusi lah yang buat sama yang lebih ngerti gitu. Itu gimana deh? Kita masuk ke pertanyaan lo yang tadi soal terjemahan. Baca terjemahan bahasa Indonesia, kok nggak ngerti juga gitu kan ya. Gue juga pernah kemarin bahas itu di Twitter ya. Jadi memang terjemahan bahasa Indonesia ini kan gini. Jadi terjemahan bahasa Indonesia ini walaupun memang sudah diupayakan dengan sangat baik oleh para ulama, gue nggak mau menjudge kerja keras mujahadah para ulama untuk membuat terjemahan bahasa Indonesia. Udah luar biasa. Itu udah luar biasa. Gitu kan ya. Tapi kan kita perlu perbaikan dan perlu masukan kan dari siapapun untuk itu, termasuk dari user experience kan kalau bahasanya anak muda sekarang UI UX-nya itu ya. User experience kita sebagai pengguna itu boleh dong dimasukin gitu kan ya. Nah, salah satu masukan yang gue kasih adalah banyak banget teman-teman yang merasa terjemahan bahasa Inggris itu jauh lebih enak. Terjemahan Quran bahasa Inggris jauh lebih enak. Dan itu banyak ketika gue bikin tweet itu yang mengiyakan tuh banyak banget. Waduh, asik banget, sayangnya gue nggak bisa bahasa Inggris juga ya. Ya buat bisanya apa sih lo Jar? Terus. Nah, tapi menariknya adalah begini, karena terjemahan bahasa Inggris itu kalau lo buka aplikasi Quran ya, itu kan dia menyediakan banyak banget terjemahan bahasa Inggris. Iya. Nggak hanya satu, ada Sahih Internasional, ada Yusuf Ali, ada ini, ada itu, ada dokter ini, ada banyak banget. Ada yang dari Pakistan, dari India, itu ada yang bermacam-macam orang, berbagai orang dari berbagai negara. Oh boleh ya? Nah boleh itu. Dan iya boleh dong. Nggak harus satu orang yang ditentukan oleh pemerintah atau siapa gitu. Enggak. Aslinya Islam adalah tidak ada otoritas yang harus begini gitu, enggak. Yang ada sekarang di Indonesia tuh. Nah, nanti gue masuk ke situ. Oh iya. Gue langsung oh boleh, gue baru tahu ini. Dalam bahasa Inggris itu terjemahan Quran bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Ya. Dan tentu terjemahannya itu harus ditasih ya, harus disetujui dulu oleh para ulama. Ini terjemahnya melenceng nggak gitu kan ya. Apakah tapi kalau gue lihat, kalau kita bandingin, kalau lo urutin gitu, lo buka semua lah terjemahannya. Satu ayat tapi ada 5 terjemahan. Buka deh alquran.com gitu ya. Terus lo aktifin semua terjemahan bahasa Inggris. Itu terjemahannya itu beda-beda semua. Beda-beda bukan dalam artian
bukan dalam artian Bukan artinya makin melenceng ngawur. ya. Enggak. Ngawur enggak ya? Tapi ragamnya, cara mereka menerjemahkannya itu berbeda. Berbedanya lebih bagus atau lebih Macem-macem. lagi mudah dimengerti atau malah Macam-macam. Jadi ada yang misalnya dengan pendekatan bahasa zaman Shakespeare, pakai kata-kata yang bahasa itu ada, gitu kan ya. Ada yang nerjemahinnya dengan bahasa yang lugas, ada. Jadi lo tergantung lo mau pakai yang mana, lo yang cocok yang mana. Tapi terjemahnya sebetulnya maknanya sama. Maknanya sama, tapi cara mereka kata-katanya aja, pemilihan kata-kata, diksinya yang berbeda. Nah, itu memperkaya. Lo cocokan mana? Lo orang sastrawi, lo seorang mungkin misalnya kayak Habib Yasin. Nah, Habib Yasin kan sastrawan Indonesia, dia cocok sama Yusuf Ali. Karena bagi dia itu ada Yusuf Ali itu menerjemahkan dengan ada rimanya, ada nadanya, ada ini dan segala macam. Karena Quran kan sastra, harus didekatin seperti itu juga. Terjemahnya harus nyastra juga. Bagi dia begitu. Dia cocok dengan itu. Ada orang lain enggak, gue nggak cocok. Bahasanya terlalu, kalau scientist gitu ya? Nggak begitu. Gue maunya misalnya yang lebih ini. Ada yang kaku gitu, yang bukan yang kaku, yang apa namanya, kalau straightforward. Iya, straightforward. Yang langsung gitu. Oh, ada juga. Nah, di terjemahan bahasa Inggris orang memiliki keluasan untuk memilih ragam mana yang dia cocok, yang dia suka, dan semuanya benar, terjemahnya benar gitu ya. Gue nggak mengatakan logikanya benar lah ya. Logikanya benar, gitu kan ya. Nah, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran dalam bahasa Indonesia, sayangnya keragaman itu nggak ada. Nggak ada tuh karena nggak boleh atau gimana? Sebetulnya ada upaya-upaya untuk membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia yang di luar Departemen Agama. Buit gue itu salah satu penerjemah Al-Quran pertama. Tahun 20. Yang Indonesiaan ini? Di Indonesia ini. Bukan yang Depak ya. Dia bikin terjemah namanya Al-Furqan. Terjemah itu Al-Furqan itu tahun 30-an atau tahun 20-an begitu. Itu salah satu yang pertama, bukan yang pertama banget ya. Salah satu yang pertama, yang bahasa Melayu yang pertama. Sendirian tuh, sendirian bikinnya. Dan itu nggak ada tasih dari Departemen Agama zaman dulu ya. Tapi kemudian akhirnya ditasih juga kan, harus tasih. Nah, keragaman seperti itu tuh nggak banyak. Tapi kan akhirnya yang terjemahan punya Buit gue juga terasa kuno kan. Dia pakai bahasa-bahasa zaman dulu. Kemudian adalah beberapa Habib Yasin mencoba untuk menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia yang sastrawi, tapi ditentang banyak orang. Nggak sesuai sama Al-Quran. Habib Yasin nggak mengerti ilmu bahasa Arab dan segala macam. Wah, itu akhirnya paling gampang tuh. Paling gampang. Akhirnya setelah Habib Yasin membuat terjemahan dan kemudian banyak ditentang, padahal waktu itu banyak ulama juga yang bilang ini nggak apa-apa, terjemahan ini oke loh. Hamka bikin pengantarnya. Hamka ya? Hamka loh. Ulama segede itu. Sebesar itu. Terus kemudian ada ulama Aceh juga ngasih pengantar. Sebetulnya itu nggak ada masalah. Cuma masalahnya memang itu berbeda saja. Sedikit berbeda dalam penyampaiannya. Akhirnya aku baru tahu loh Habib Yasin bikin itu. Namanya bacaan mulia. Tulisan bacaan mulia itu kan Al-Quranul Karim. Itu aja ditentang orang. Gitu kan ya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya orang merasa ya udahlah kalau gue buat ntar gue ditentang lagi gitu. Akhirnya jarang banget ada terjemahan Quran yang berbeda dari terjemahannya Depak, dari terjemahannya Kementerian Agama. Ada beberapa yang lain tidak diterbitkan. Kenapa begitu ya? Maksudnya untuk biar satu suara atau? Nah itu orang Islam di Indonesia itu kan senangnya semua hal harus ragam. Oh iya, Indonesia itu sulit. Ya, sulit. Kalau misalnya ada yang sedikit berbeda, bukan melenceng ya, berbeda, itu udah langsung wah sesat nih, wah ini nggak benar nih, begitu. Sehingga akhirnya tidak memunculkan keberagaman seperti terjemahan bahasa Inggris. Oke, mungkin pertanyaannya adalah, emang kenapa sih terjemahan bahasa Indonesia? Nah, kita lihat nih. Iya. Yang gua nggak ngerti itu. Nah, emang gua nggak ngerti sih.
Walaupun ilmu gua kurang. Terus Salah satunya ya, ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan. Yang tidak diterjemahkan. Dalam artian gini, kata itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia dan dianggap orang Indonesia ngerti nih. Iya. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Oke. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan bahwasanya mereka yang percaya pada hal-hal yang tidak dilihat, tidak terlihat, unseen. Iya ya. Itu lebih jelas, Lebih jelas kan? Ketika hal yang goib. Kalau goib itu kan mistis kan? Iya, dan goib harus diartikan lagi gitu kan artinya kan. Lagi. Ini bukan mistis doang loh gitu kan. Iya. Ini juga hal-hal yang tidak lo lihat. Unseen, kalau bahasa Inggrisnya unseen, tidak terlihat. Tidak terlihat. Tapi kalau lo kan ngerti bahasa Arab ya. Itu lebih dekat kemana, Riz? Bahasa Inggrisnya. Oh. Goib itu adalah sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Udah itu aja ya? Iya. Sampai situ ya? Bukan ada unsur Mistis gitu, enggak ada. Apa aja yang tidak terlihat oleh kita. Misalnya lo pergi lo pernah di madrasah dulu ya? Iya. Ya. Atau ngaji lah ya. Iya, gua madrasah. Ijar Karim hadir. Kores Tajudin goib. Nah, Gak masuk maksudnya. Gak masuk, bukan gua jadi jin. Iya bener ya itu ya. bener. Gak masuk, gak ada di situ. Gak ada di situ. Gitu. Gak terlihat di situ, gak kelihatan. Bukan dia jadi jin, gue bukan ini, enggak. Goib itu satu ya. Itu salah satu contohnya. Padahal udah bener ya waktu kecil ya. Contoh kedua nih, takwa. Arti takwa apa, Jar? Takwa itu apa ya? Bertakwa itu apa namanya? Bertakwa kan. Nah, takwa apa ya? Nah, itu nggak usah diartikan dulu. Iya. Karena memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia al-muttaqin itu sebut orang-orang yang bertakwa. Ya, oke, orang bertakwa, tapi kita nggak tahu takwa itu apa ya? Apa bedanya takwa dengan beriman? Apa bedanya antara orang bertakwa dengan orang beriman? Apa bedanya antara orang bertakwa dengan orang soleh? Beda-beda kan? Beda. Soleh dan beda. Oke. Tapi kalau bertakwa sama beriman itu sama kayak. Mirip kan? Padahal beda. Beda. Terjemahan bahasa Inggrisnya jauh lebih enak. Apa, Riz? Yaitu orang-orang yang mindful, orang-orang yang sadar. Ini jauh banget sih dari mindset gua. Iya. Takwa itu apa namanya berserah diri, bukan berserah diri gitu. Berserah diri qanaah gitu kan ya. Akhirnya di kepala orang kan beda-beda. Gitu kan ya. Di kepala orang beda-beda. Kalau kita terjemahan bahasa Inggris, ada yang mengartikan fear, takut gitu kan ya. Ketika konteksnya memang begitu. Jadi dia menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Ada yang ketika konteksnya adalah tentang kesadaran, dia bilang yang conscious atau mindful. Mereka orang-orang yang sadar. Sadar akan keberadaan Allah. Jauh banget itu dari ide gua, Riz. Dari pemahaman kita kan. Pemahaman gua. Nah, itu pemahaman dari mana pemahaman diartikan mindful dari mana? Itu dari riwayatnya salah seorang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Nah, dia ketika ditanya oleh para sahabat juga bertanya-tanya takwa itu artinya apa? Nah, dia menjelaskan. Maksudnya bertakwa itu kayak gini. Akhirnya dipakailah itu dalam terjemahan. Jadi menerjemahkan sadar juga orang-orang itu juga nggak sembarangan juga ya. Nggak sembarangan juga. Tetap ada ininya kan. Orang kita kan gampang banget nggak percaya karena siapa lu gitu. Tapi itu kan mereka yang terjemahan bahasa Inggris kan juga para ulama juga. Nah, iya. Ulama yang ngerti bahasa Inggris. Bahkan gitu, sekelas misalnya Habib Yasin yang sudah diokekan sama Hamka dan ulama lain aja masih di itu aja, gimana yang dari luar gitu. Nah, ada satu hal lagi ya. Tadi kan tidak diterjemahkan. Iya. Ada lagi kata-kata yang diterjemahkan tapi pemilihan kata bahasa Indonesianya kayaknya kurang tepat. Jadi bukan ini ya, pemilihan bahasa Indonesianya kurang tepat. Misalnya kata-kata muflihun. Kalau kita baca Quran di Al-Baqarah ayat kelima ya, kalau masalah yang di kalau ada Al-Fatihah sini ada paling belakang itu kan. Nah kan ada al-muflihun ya kan. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai orang-orang yang beruntung. Diterjemahan dalam bahasa Inggris adalah orang-orang yang sukses, successful.
Oh beda dong. Beda. Beda benar. Beruntung apa Beruntung beda? sukses beda kan. Beda, Beruntung beda. itu ada luck-nya kan. Iya. Beruntung tuh iya nggak ada usahanya beruntung tuh rasanya. Rasanya kan. Ah. Tapi kalau orang sukses kan Iya. lu berusaha gitu. Usaha. Walaupun beruntung juga bisa berarti artinya lu punya untung gitu kan. Artinya lu usaha terus kemudian ini bisa Oh, juga. untungnya gue Tapi, bukan itu, bukan ya. beruntung bukan. Tapi yang ketika orang dibilang beruntung langsung yang di otak adalah luck. Iya, Lucky lah. kan. Nah, Oh, kebetulan. gitu kan. kebetulan. Beruntung tuh keberuntungannya kebetulan. kebetulan. Nah, akhirnya di dalam terjemahan bahasa Inggris adalah sukses. Sukses itu sesuatu yang kita usahakan. Ya iya beda jauh itu. Beda jauh. Beruntung sama sukses. Iya. Nah, kayak gitu-gitu tuh banyak. Selain itu adalah juga terjemahan bahasa Indonesia itu memakai pendekatan fikih. Oh ini gua nggak. Ya itu nggak kelihatan tapi terasa. Memakai pendekatan fikih sehingga Gimana tuh kaku. maksudnya pendekatan fikih? Pendekatan fikih artinya pendekatan hukum. Jadi terjemahan Quran seperti lo nerjemahin undang-undang. Aduh, jadi ini ya. Saklek gitu. Saklek ya. Padahal Quran itu kan karya sastra. Lo harus mendekatinya dengan cara kayak Habib Yasin gitu, mendekatinya dengan pendekatan sastra. Menerjemahkannya. Nah, itu yang tidak terjadi. Sehingga terjemahannya kaku, kemudian banyak banyak masih struktur bahasa Arab. Padahal terjemahan itu sebetulnya nggak ada yang bisa menerjemahkan sesuatu, tidak ada yang bisa menerjemahkan puisi, apalagi kemudian tidak ada yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Yang ada adalah menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Jadi terjemahan itu kan tafsir. Jadi nggak apa-apa tulis ya sebetulnya. Misalnya ujuk-ujuk ada ulama siapa atau dai siapa bikin terjemahan gitu. Boleh. Boleh. Asal dia punya kemampuan ya. Dan asal hasil terjemahannya adalah kemudian di Mesir banyak gak sih? Kan bahasa Arab juga Mesir. Oh iya, buat apa ya? Buat apa ya? Buat apa ya? Iya. Nah, kamu kalau dalam bahasa Inggris misalnya terjemahan atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Malaysia atau apa, dia boleh aja dia menerjemahkan asal dia punya kemampuan dalam kemampuan untuk menerjemahkannya. Habib Yasin nggak punya ya, tapi dia kemudian tidak menerjemahkan Al-Quran, tapi dia kemudian mengambil beberapa tafsir dan ini kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu ditasih ya, artinya Habib Yasin juga minta para ulama untuk ngecek. Tasih itu ini ya? Pengecekan ya? Ke ulama-ulama yang ini ya? Tolong dong dicek dong, ada yang salah nggak? Dan mereka cek, setelah cek baru oke, ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang beberapa yang salah gitu kan ya, disuruh benerin. Ini nggak bener nih, ada beberapa 13 atau berapa 14 itu yang harus dibetulkan. Kalau Al-Quran sekarang kalau mau tetap ada artinya harus tetap ada tempat-tempat diskusi ya. Iya. Tempat-tempat mengkaji gitu ya. Iya, tapi itu kan merepotkan karena nggak semua orang bisa ini. Gitu kan, gitu. Kalau emang kekeh nggak mau diubah gitu. Iya, kekeh nggak mau diubah kan akhirnya kan setiap orang harus nanyain. Ini gue udah baca terjemahannya nggak ngerti juga nih, gitu kan ya. Bahasa Indonesia kan muter-muter. Karena masih pakai struktur bahasa Arab. Lu nanya gue takwa aja, gue tadi sampai bingung gue jawabnya apa. Bingung apa takwa? Gue juga bingung pertama ajar. Gue bingung. Takwa apa ya? Gitu. Dalam artian selama ini kan kayak tahu tapi diucapkan nggak tahu gitu. Ternyata begitu gue tahu arti yang lebih dekatnya berbeda apa yang gue ini gitu. Sadar. Takwa dan sadar. Oke. Ini luar biasa, ini bahasan yang di luar ini gue sih sebetulnya. Banyak kan yang mau dibahas adalah kejadian-kejadian apa gitu. Tapi ini bahas soal baca Al-Quran ini penting banget ini. Bukan remeh ternyata harusnya. Penting karena mengubah ini kita ya, mindset kita. Jadi gitu Mas Kori. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua ya. Sehat selalu. Tetap semangat baca Al-Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.